materi kita sekarang yaitu pola kegiatan perekonomian. Dalam pola kegiatan perekonomian kita melihat ada subbabnya, itu adalah uang, perdagangan, dan spesialisasi. Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Atau bisa juga dikatakan uang itu suatu benda berharga yang digunakan sebagai alat perantara untuk mengadakan jual-beli dalam perekonomian. Fungsi uang secara umum yaitu sebagai satuan pengukur nilai. Kita bisa menilai suatu barang dengan uang. Misal kita beli sepeda motor, nilainya itu berapa? Kita beli rumah, nilai rupiahnya itu berapa? Kemudian sebagai alat tukar menukar. Di sini dikatakan bahwa sebagai alat tukar menukar itu yaitu memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Jadi, apakah kita mau membeli suatu barang atau menjual suatu barang? Berarti itu sebagai alat tukar menukar. Sedangkan sebagai alat penimbun atau penyimpan kekayaan itu bisa juga dikatakan sebagai investasi. Misalkan kita beli rumah, mobil, perhiasan, atau surat-surat berharga lainnya. Dalam pola kegiatan perekonomian ini kita mengenal namanya perekonomian subsisten, yaitu perekonomian atau kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada aspek mencari keuntungan dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dari penduduk. Perekonomian subsisten ini ciri-ciri itu adalah produksinya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Contoh, cocok tanam, menangkap ikan, berburu. Terus perdagangannya itu adalah perdagangannya secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Pola perdagangan perekonomian subsisten itu adalah kesesuaian ganda dari keinginan atau kesesuaian ganda yang selaras. Yang dimaksud dengan kesesuaian ganda dari keinginan ini atau kesesuaian ganda yang selaras ini adalah antara si penjual dan si pembeli atau antara si penerima barang dengan yang memberikan barang itu harus sama-sama mau bertukar atau sama-sama mau atau menginginkan barang tersebut. Si pemberi mau barang yang akan diberikan oleh si penerima dan si penerima juga harus mau dengan barang yang akan diberikan oleh si pemberi, yaitu bertukarannya itu adalah barang dengan barang atau barter. Selain perekonomian subsisten, kita mengenal namanya pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Perekonomian uang yaitu adalah perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar menukar. Ciri-ciri perekonomian uang yang pertama, suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar menukar atau perdagangan. Yang kedua, kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting. Peranan kegiatan perdagangan makin penting juga. Yang ketiga, penggunaan uang telah memungkinkan mereka melakukan spesialisasi. Dan kita lihat spesialisasi, asal katanya itu adalah spesial, spesialis, dan spesialisasi. Spesialisasi dan perdagangan itu akan menghasilkan produk sesuai dengan keahlian, lebih produktif dan efisien. Tidak diperlukan kesesuaian ganda dari keinginan dalam perdagangan karena adanya mediasi uang. Kalau ada uang, si penjual mau barang maka dia akan langsung beli, tidak harus ada barter. Spesialisasi menimbulkan 3 kebaikan, yaitu mempertinggi efisiensi pengguna faktor-faktor produksi, mempertinggi efisiensi memproduksi,
dan mendorong perkembangan teknologi. Di sini dalam gambar ini kita lihat ini adalah petani, jadi spesialisasinya adalah mengumpulkan makanan atau menghasilkan makanan atau memproduksi makanan. Ini adalah tukang kayu, spesialisasinya adalah menghasilkan atau memproduksi alat-alat rumah tangga. Sedangkan ini adalah tukang jahit, itu spesialisasinya adalah membuat pakaian. Jika si tukang jahit ini dia mau peralatan rumah tangga, dia kasih uang langsung dapat peralatan rumah tangga. Tidak perlu tukang jahit ini mau juga pakaian. Jadi hanya untuk sebelah gitu kan. Tidak harus kedua belah pihak menginginkan suatu barang. Terus yang misalkan si petani dia mau pakaian gitu kan, kasih uang dia langsung dapat pakaian. Begitu juga dengan si tukang kayu ini mau bahan makanan, dia kasih uang maka langsung dapat bahan makanan. Jadi tidak perlu kesesuaian ganda antara petani dan tukang kayu, antara tukang kayu dengan tukang jahit. Kalau ada uang dia langsung bisa membeli atau menginginkan suatu barang atau jasa. Di dalam perekonomian kita mengenal pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, dibedakan menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang pertama itu adalah rumah tangga, dia yang memiliki faktor-faktor produksi. Sedangkan yang kedua perusahaan itu yang menggunakan faktor-faktor produksi tersebut atau mengorganisasi faktor-faktor produksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan ini dibagi menjadi 3, itu adalah industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Industri primer itu bergerak di bidang mengolah kekayaan alam, sedangkan sekunder itu adalah penghasil barang, dan tersier itu adalah penghasil jasa. Pelaku ekonomi yang ketiga itu adalah pemerintah, yang kegiatannya mengatur kegiatan ekonomi, mengembangkan prasarana, dan membuat peraturan. Di sini ada sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi yang sederhana. Ini ada perusahaan, ini adalah rumah tangga. Yang memiliki faktor-faktor produksi adalah rumah tangga, digunakan oleh perusahaan, maka dari faktor-faktor produksi tadi untuk tenaga kerja tadi, maka rumah tangga akan mendapatkan gaji dan upah. Sedangkan untuk modal, rumah tangga mendapatkan bunga, sedangkan untuk tanah, gedung, segala macam itu sumber daya alam tadi, itu dia mendapatkan sewa. Sedangkan dari keahlian yang dimiliki oleh rumah tangga, itu dia mendapatkan untung. Dari pendapatan rumah tangga tadi, dia akan melakukan pengeluaran juga untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka di sini dapatlah sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi yang sederhana, yaitu pendapatan rumah tangga berasal dari perusahaan, sedangkan pendapatan perusahaan juga berasal dari rumah tangga. Di sini kita lihat ada interaksi antara satu rumah tangga dan perusahaan. Nah, di dalam interaksi perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi rumah tangga, sedangkan rumah tangga menggunakan hasil produksi dari perusahaan tadi, ada interaksi namanya itu adalah demand dan supply, atau demand ni supply, atau permintaan dan penawaran. Ada permintaan kalau di pasar barang, ada permintaan barang dan jasa, ada juga
penawaran barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan di pasar faktor akan terjadi permintaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan, sedangkan yang menawarkan faktor-faktor produksi itu adalah rumah tangga. Dalam pola kegiatan perekonomian kita ada namanya istilah mekanisme pasar, yaitu suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Kebaikan dari mekanisme pasar ini memberi informasi lebih tepat, terangsang mengembangkan usaha, terangsang peroleh kegiatan modern, menggalakkan penggunaan faktor produksi, memberikan kebebasan tinggi. Selain kebaikan, ada juga kelemahan dari mekanisme pasar. Kebebasan tak terbatas, menindas golongan tertentu, kegiatan ekonomi tidak stabil keadaannya, dapat menimbulkan monopoli, dan mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah itu adalah ketika ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari campur tangan pemerintah itu adalah menjamin tujuan pemerintah pelaku ekonomi yang ketiga itu, yaitu pemerintah, yang kegiatannya itu adalah membuat peraturan. Tujuan dari campur tangan pemerintah itu menjamin kesamaan hak, menjaga kestabilan ekonomi, mengawasi kegiatan perekonomian, menyediakan barang bersamaan, mengawasi eksternalitas tidak berdampak buruk. Maksudnya menyediakan barang bersamaan ini adalah barang publik. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah membuat peraturan, menjalankan kebijakan, dan melakukan kegiatan secara langsung. Oke, itulah bentuk kegiatan perekonomian. Pada sesi ini saya ucapkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.